Shalom. Shalom. Ya, saya sangat kalau dibilang agak grogi juga ya. Jadi saya panggilnya Ko Bagus ya. Jadi saya ceritakan dulu sebelumnya saya kenal Ko Bagus karena saya kenal adiknya. Ya, kami satu pelayanan di bidang pendidikan yaitu PAUD. Ya, Ko Bagus juga banyak menolong saya dalam memulai pelayanan kami di TK. Ya, mungkin Bapak Ibu pasti sudah lebih tahu ya pelayanan Ko Bagus ya dengan mencerdaskan anak-anak. Ya, nah jadi kebetulan kami passionnya sama. Ya, saya kembali ke waktu datang ke sini seperti saya flashback lagi ke masa kecil saya. Karena masa kecil saya lamanya di Makreo 1. Ya, saya dari TK sampai SD itu dibaptis Elim. Tadi saya bilang sama Ko Bagus, jangan-jangan ada teman saya nanti di sini ya. Yang lama. Jadi dulu saya tuh TK SD dibaptis dan saya bergereja juga dibaptis. Ya, yang di Susilo ya pasti udah tahu semua ya. Jadi pada saat saya tanya kok di mana kok gerejanya? Sebelah kantor pos. Oh ya saya tahu gitu ya. Jadi tidak usah susah-susah pakai Google Map lagi, udah langsung nyampe ya. Dan saya sangat merasa bersyukur sekali ya. Ini pelayanan mimbar saya ini kalau saya bilang ini yang pertama ya, kemarin itu saya tugas mission trip gitu. Jadi saya bersekolah di Charis Bible College ya, terus kemarin kami ada mission trip ke daerah Jawa, Boyolali ya, melayani hamba-hamba Tuhan, dan saya melayani juga kaum muda-mudi ya di situ. Nah, saya terbiasa sebenarnya melayani kaum kecil ya. Saat ini saya juga sedang melayani kaum ibu-ibu di kompleks saya. Ya, baik. Nama saya Revi Setiawan ya. Tadi betul Ko Bagus berkata bahwa saya kepala sekolah di salah satu TK, tapi saya sebenarnya lebih suka dibilang guru ya. Gitu. Jadi sebelum saya kepala sekolah saya guru. Sudah lama sekali saya jadi guru, tapi saya passionnya di anak-anak di bawah 6 tahun. Ya, walaupun kayaknya banyak orang ngomong kayak keriting deh ngajarin anak-anak gitu. Karena kenapa? Kalau ditanya di gereja, siapa yang mau melayani sekolah minggu, gak ada yang mau gitu loh. Semua angkat tangan, gak ada yang gak mau sekolah minggu gitu. Tapi saya suka ya, saya mengucap syukur ya Tuhan berikan saya salah satu ya gift-nya dari Tuhan bahwa menyukai anak-anak kecil. Nah, saya punya 2 putri. Anak saya yang satu sudah lulus kuliah tahun ini, ya, yang kedua baru mau masuk SMA, ya, suami saya cuma 1. Ya, kami sama-sama tapi profesinya beda. Kalau dia juru masak, bahasa kerennya chef, ya. Saya sebagai guru ya, saya lebih suka dipanggil guru. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa saya dari kecil ya sekolah minggu ya, dari kecil sekolah minggu. Oh ya, topik saya hari ini kasih Allah yang membebaskan. Nah, saya mau flashback lagi masa kecil saya. Jadi saya tuh TK dibaptis ya. Nah, begitu TK, guru TK selalu ngomong, ayo dong sekolah minggu. Orang tua saya masih waktu itu Konghucu ya. Lalu kami sekolah minggu. Saya sama koko saya sekolah minggu. Terus waktu SD 1 kami sudah mulai dikasih tugas ya. Jadi kayak laporan sekolah minggu lah ya. Jadi mau nggak mau kan kami juga ikut harus sekolah minggu gitu, untuk Senin dikumpulin. Nah, ikutlah sekolah minggu sampai saya tertanam di gereja tersebut ya, di gereja baptis. Nah, pada usia 13 tahun saya itu mempunyai keinginan untuk dibaptis ya. Di saat saya dibaptis, seperti hal biasanya ya, bahwa kita sebelum kita dibaptis kita harus mengakui bahwa siapa juru selamat kamu ya kan. Oh iya, saya mengakui Tuhan Yesus
sebagai juru selamat saya. Ya, saya terima Tuhan Yesus di hidup saya. Nah, itu usia 13 tahun. Berjalannya waktu, saya tetap berjalan bersama Tuhan, tetapi tanpa saya sadari, ternyata saya tuh belum mengenali yang namanya kasih Bapa, gitu, ya. Saya belum tahu sifat-sifat Bapak saya. Ada dari 13 tahun sampai saya titik poinnya itu 30, kurang lebih 35 tahun. Saya itu merasa saya belum mengenali Bapak saya yang sesungguhnya. Apa sih sifat Bapak saya? Nah, pada saat saya merasa bimbang, merasa ragu, saya merasa saya menjadi orang Kristen yang hanya labelnya Kristen, ya, hanya labelnya Kristen, tapi saya tidak tahu siapa Bapak saya. Sedikit aneh ya, maksudnya itu udah bertahun-tahun, berpuluhan tahun. Nah, ketika saya menyadari saya nggak tahu sifat Bapak saya, itu saya merasa seperti semua yang saya lakukan selama ini, pelayanan saya, doa saya rajin ikut doa fajar ya, karena saya tuh dari kecil itu sudah melayani. Jadi pada saat saya masuk ke sekolah minggu itu, kalau kecil itu bilangnya Indria, ya, lalu Pratama. Pada saat saya Pratama, itu saya sudah bantuin guru sekolah minggu Indria untuk jagain anak yang lebih kecil dari saya. Saking saya demennya tuh ngajar ya. Pelayanan semua yang saya lakukan tuh kayaknya kok sepertinya kayak nggak ada apa-apanya ya. Ya, saya melayani seperti ada kewajiban. Sampai saya merasa gini, kalau saya ke gereja, saya nggak melayani tuh kayaknya nggak afdol gitu. Kurang lah sesuatu itu kalau misalnya datang ke gereja tuh nggak melayani. Ya, dan itu ada yang salah sama saya. Padahal saya juga baca Alkitab. Dimana pada saat saya mulai melayani semakin dewasa, pelayanan saya di sekolah minggu, saya udah pindah gereja ya, gembala saya menuntut bahwa kita semua pekerja harus membaca Alkitab. Dan 1 minggu membaca Alkitab, setiap hari minggu kita harus rangkum itu pembacaan Alkitab dan kita harus serahkan ke gembala gitu. Jadi itu saya lakukan ya. Tapi setelah semuanya itu saya lakukan, di titik poin itu saya merasa kayaknya saya nggak kenal nih Bapak saya nih. Ya, ada apa ini saya Tuhan? Ya, dan saya bersyukur sekali Roh Kudus membawa saya ke satu titik di mana saya diberikan orang tuh buku. Ya, satu buku Andrew Wommack yang saya baca adalah yang pertama kali saya baca bahwa Anda sudah memiliki segalanya. Buku itu sangat luar biasa, ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau pinjam bisa sih, kok ada di TK, ya bisa dibaca gitu. Nah, ketika saya membaca buku itu, saya langsung terbuka pikiran saya, seperti ada yang meledak di kepala saya, bahwa ternyata selama ini saya sudah memiliki segalanya. Di saat saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya sudah memiliki segalanya. Nah, yang mau saya tekankan di sini bahwa ternyata ada 2 macam orang Kristen. Ya. Yang satu adalah orang Kristen yang sesungguhnya original, ori lah ya, barang ori gitu ya. Sehingga bukan agama, bukan doktrin, bukan perbuatan yang ditonjolkannya, tetapi hubungan dia dengan Tuhan. Ya, intimacy with God. Saya saat itu baru sadar, ternyata selama ini kabel saya itu nggak nyolok ke stop kontaknya Tuhan. Ya, ternyata selama ini saya tuh jadi Kristen yang KW. Cuma taunya perbuatan, doktrin, ya, segala peraturan legalisme. Jadi saya tahunya cuma itu. Dan yang kedua adalah religious Christianity, ya, atau true Christianity ya. Jadi orang true Christianity ini adalah orang tuh yang
mengesampingkan semua segala hukum-hukum agama dan dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib dan sudah bangkit, ya, karena Yesus adalah Allah yang hidup, makanya kita menjalin hubungan sama Dia. Saya berharap kita semua di sini true Christianity, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu kita harus menjalin hubungan dengan Allah yang hidup. Seperti kabel listrik, kalau nggak dicolokin ke sumbernya, kita tetap tidak hidup. Tapi kalau kita colokin ke sumbernya, maka kita juga hidup. Ya. Nah, saya baru sadar bahwa selama ini saya itu bukan true Christianity. Saya mulai berbalik, saya belajar lagi firman Tuhan, dan Tuhan membawa saya sampai saat ini sungguh dengan kasih karunia-Nya. Ya. Dulu, sewaktu saya membaca Matius 11 ayat 28, ya, kalau kita baca di Matius 11 ayat 28, ya, di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tahu nggak? Saya baca ini kayak gini, Tuhan, kayaknya kok kamu lebih berat deh dari saya gitu kan, ya. Padahal di firman Tuhan, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya letih lesu dan berbeban berat ketika saya datang kepada Tuhan. Kenapa saya juga masih lesu dan berbeban berat ya? Saya nggak ngerti loh maksud ayat ini loh. Sebelum saya sadar bahwa saya ini bukan cuma hanya religious, ya, religious Christianity. Saya ini cuma agamawi aja. Tapi ketika saya sadar ya bahwa saya ini harus menjalin hubungan dengan Tuhan untuk mengenal kasih-Nya Bapa itu seperti apa, saya harus menjalin hubungan sehingga saya baru mengerti apa sih artinya marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Untuk mencari kelegaan itu ternyata tidak sesulit yang harus kita perbuat dengan perbuatan kita. Ya, kita lihat ya. Oke, boleh di nextnya. Kasih Allah itu sama dengan dasar firman Tuhan. Nah ini, namun gereja jarang mengajarkannya. Tapi saya percaya di sini kok bagus, banyak mengajarkan mengenai kasih Allah. Ya. Dari sisi Injil, yaitu pesan kasih Allah, ya. Nah, karena dulu saya adalah tipe Kristen yang religious ya. Jadi yang seperti saya bilang, saya melayani, saya pelayanan, saya ini, saya itu, tapi ternyata saya tidak connect sama sumbernya, ya. Nah, ketika saya sadar dan tahu kebenarannya itu 6 tahun belakangan ini ya, ini pada saat saya 35 tahun ya. Jadi Roh Kudus memberikan saya rasa haus, rasa lapar untuk cari tahu sendiri apa sih sifat Bapak saya ini sebenarnya, ya. Ternyata ketika saya mencari tahu, Bapak saya tuh Bapak yang luar biasa, Bapak yang sangat-sangat baik, ya. Dia mengasihi saya bukan karena perbuatan saya, bukan karena siapa saya, bukan karena saya berasal dari mana. Dia mengasihi saya karena memang itu sifatnya. Memang dia hanya mempunyai sifat kasih. Contohnya seperti ini. Kalau kita mau memberikan orang
sesuatu. Misalnya saya mau kasih bagus saya apel, tapi saya nggak punya apel. Gimana kita mau ngasih? Bisa nggak saya kasih apel? Karena kita nggak punya kan? Ya, kita nggak punya. Nah, Tuhan kita, Dia itu adalah Allah yang penuh kasih, dan Dialah kasih. Ya. Apa yang Dia punya, Dia kasih. Ya, kasih itu yang Dia berikan sama saya. Kasih itu yang Dia berikan sama kita semua, saudara-saudara. Dia tidak lagi melihat latar belakang kita. Dia tidak lagi melihat dari mana kamu berasal, dosa apa yang sudah kamu buat. Dia tidak lagi melihat masa lalu apa yang sudah kita lakukan. Ya, sebobrok apapun kita, Dia tuh tetap mengasihi kita. Banyak contoh di Alkitab, seperti orang yang disalibkan di samping Yesus. Apa yang dia perbuat di sepanjang hidupnya, mungkin gak ada yang benar. Tapi di saat itu, ketika dia berkata bahwa dia mau percaya, saat itu dia diselamatkan. Bukan karena perbuatan dia, karena dia terima. Bagian kita tuh sebenarnya very simple, terima. Kadang orang tuh susah banget terima. Selalu ada tapi Tuhan, aku nggak bisa terima. Padahal Tuhan tuh ngasih loh. Tapi kita tuh susah banget untuk terima itu. Itu aja kok. Bagian kita cuma terima. Ya, Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Dan sebenarnya Dia tuh berikan untuk semua orang di dunia ini. Kita bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 10. Ya. Di 1 Korintus 15 ayat 10. Kita baca sama-sama boleh? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, luar biasa ya. Jadi bukan karena kerja keras kita. Tanpa kerja keras kita, kasih karunia Tuhan tuh ada. Kasih karunia Tuhan tuh berlimpah. Tuhan hanya mau kita terima, connect dengan Dia. Selalu kasih karunia Tuhan menyertai. Tapi kalau kita lihat di duniawi, selalu melakukan perbuatan. Ya, kalau bandingkan ya, kasih karunia Tuhan ada sebagaimana aku ada. Ya, kasih karunia-Nya yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tapi kalau duniawi, ya, orang akan bilang, aku mengasihi kamu kalau kamu bla 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 bla. Ya. Aku mau menolong kamu jika ada embel-embelnya lagi. Ya. Itulah hal duniawi. Tapi kasih Allah, kita hanya terima saja. Tidak ada syaratnya. Dikasih tanpa syarat di Titus 2 ayat 11. Kita buka lagi.
tanpa syarat maksudnya apa ya tanpa syarat? Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Semua manusia. Ya. Jadi kasih karunia itu sebenarnya untuk semua manusia. Tapi tidak semua manusia mau mengenal Allah. Ya. Kita yang mengenal Allah harusnya kita beruntung tinggal terima. Betul ya? Kita tinggal terima. Tapi semua orang di dunia ini banyak yang belum mengenal Allah. Kita akan rugi kalau kita sudah mengenal Allah, mengenal Bapa kita, tapi kita nggak mau terima kasih karunia itu. Kita akan sama seperti orang-orang yang belum mengenal Allah. Banyak kelimpahan di dalam kasih karunia itu sendiri. Tuhan berikan semuanya otoritas rohani itu ke dalam diri kita. Kalau kita tidak terima, maka perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, ya tetap Tuhan kasihi kok. Tuhan gak akan melepaskan kasihnya buat kita. Tapi kita akan merasa begitu susahnya menjadi orang Kristen. Kok gak lepas-lepas ya saya ya? Kenapa saya terus khawatir ya? Kenapa saya terus sakit ya? Lalu kita buka lagi di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, kita diteguhkan lagi di ayat ini. Ya. Mari kita baca sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Kasih karunia itu harus kita terima dengan iman. Tanpa iman, kita tidak bisa menerima kasih karunia Allah. Kita tidak mengenal siapa Bapa kita yang penuh kasih itu. Hanya dengan iman kita, ya, kita semua diberikan ukuran iman yang sama, sebesar biji sesawi. Tidak ada iman yang ada yang segede gunung atau ada yang segede bukit, nggak ada. Semua iman kita sama. Sama pendeta yang lebih besar, yang terkenal sama aja. Yang membuat kita tidak bekerja adalah ketidakpercayaan kita. Karena kita masih bermain di kedagingan kita. Kalau saya berdoa, saya mengalami sakit. Padahal di firman Tuhan dikatakan bahwa dengan bilu-bilu Yesus bahwa kau sudah sembuh, sudah telah, ya, sudah dan telah. Dan kita melihat banyak sekali di mana Tuhan Yesus mengeluarkan belas kasihannya. Setiap dia ketemu orang sakit, tidak ada orang sakit yang luput daripadanya. Dia selalu sembuhkan. Kita sudah tahu pada hal itu. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan, dengan bilu-bilumu saya sudah sembuh, telah sembuh. Tapi ada lagi pikiran yang masuk karena simptom yang masih ada. Tapi ya, kok saya masih ngerasain pusing-pusing ya? Atau masih ada ini ya? Itulah yang kadang-kadang membuat kita
iman nih, kurang iman nih. Padahal enggak, itu karena ketidakpercayaan kita. Karena roh kita yang harusnya mempengaruhi pikiran kita, bukan pikiran kita yang mempengaruhi roh kita. Ya. Oke, next slide. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini saya mau cerita mengenai papa saya ya. Jadi papa saya itu adalah dari Konghucu pindah ke Kristen, tapi saya percaya bahwa dia memang tidak ada hubungan dengan Tuhan. Jadi pada 2 tahun yang lalu itu dia papa saya sudah pulang ke rumah bapak, ya. Jadi 2 tahun yang lalu mengalami yang tiba-tiba harus masuk rumah sakit itu di masa-masa COVID, ya, di masa-masa COVID. Jadi dia harus cuci darah, ya. Dia mengalami pertama darah tinggi dulu, terus itu mulai menurun kesehatannya dan dia harus cuci darah. Nah pada saat itu saya yang menjaga dia tuh tiap hari gitu, dari pulang kerja sampai besok pagi itu saya berangkat kerja lagi dari Siloam. Itu setiap hari selama seminggu. Ya. Nah, pada setiap malam itu papa saya merasakan, saya bisa lihat dia beberapa malam itu nggak bisa tidur. Jadi seminggu itu paling dia bisa tidurnya tuh 2 kali. Saya juga sampai nggak bisa tidur. Jadi dia merasa dia dengan mukanya ketakutan, terus dengan pandangan kosong. Saya terus bertanya sama dia gitu, Pak kenapa gitu loh, Papa tuh nggak boleh takut gitu kan, nggak boleh takut. Tuhan Yesus tuh sayang sama Papa. Papa tuh harus tenang, ada sukacita. Kenapa? Karena kami anak-anak masih menjaga, masih merawat, ya kan, Mama masih juga datang, masih care gitu. Ternyata setelah saya bicara itu, bukan itu yang dia takutin. Dia takut kenapa? Karena dia banyak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan di masa mudanya. Dan dia mungkin merasa takut untuk mati ya. Ketika dia diingatkan dengan tipu, ya iblis kan selalu bermain dengan pikiran kita ya, tipu musnah iblis ya. Jadi menakut-nakuti dia bahwa wah nanti mungkin ketika kamu mati ada yang menjemputmu, seperti malaikat hitam lah atau apa seperti itu. Ya jadi itu saya melayani papa saya di rumah sakit, saya doain, saya baca firman, saya terus teguhkan dia untuk berdoa dan mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan itu menyayangi dia. Ya. Tidak ada yang memisahkan Papa itu dari kasih Allah, ya. Baik hidup atau permintaan apapun tidak ada yang dapat memisahkan. Ya. Begitu Papa saya merasa bahwa tenang, ada damai sejahtera, ya. Yang sangat disayangkan memang ketika Papa saya mau cuci darah kedua kalinya dia terkena COVID, ya karena bolak-balik rumah sakit nih ya. Nah tapi di detik-detik terakhir dia tidak ada, saya bisikin, jadi dokter terus keep in touch sama saya bisikin dia, saya bilang dokter sudah bilang sama saya bahwa ini sudah sepertinya ini, terus saya langsung bisikin dia bilang, saya bilang Papa nggak boleh takut, ya, Papa tidak masuk ke dalam liang kubur. Papa akan hidup kekal bersama Bapa di surga. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kasih Bapa kepada Bapa. Setelah itu dia pergi. Ya. Di situ saya merasakan betul sekali bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saat saya berada di rumah sakit, pikiran saya itu dipengaruhi oleh berbagai macam tipu muslihat iblis.
yang mengintimidasi saya, mengambil rasa sukacita saya, karena begitu susahnya ya saat COVID itu ya, untuk dapat kamar harus nungguin di depan, ya, sampai papa saya itu pernah jadi dia masuk IGD, terus dia sempat hilang sekejap, ya, terus saya masuk, jadi sudah ini selama mana-mana, terus sempat jantungnya tidak stabil ya, terus saya langsung bilang, Tuhan ini belum saatnya, belum waktunya, saya harus ngomong lagi sama dia. Terus saya perintahkan papa saya, dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan kuasa kebangkitan sekarang, dia harus bangun. Saat itu dia bangun. Terus saya bilang sama si jahat, saya bilang, apa? Maut engkau tidak dapat memisahkan saya sama papa saya, belum waktunya, karena kasih Allah. Ya, saya terus berkatakan kata-kata yang melawan segala tipu musik, karena di saat itu saya benar-benar kehilangan damai sejahtera. Ya. Ketika saya baca Roma 8 ayat 38-39 dan saya merenungkan ini siang dan malam, benar-benar tidak dapat, kasih Allah itu tidak dapat memisahkan kita. Dia tetap menjaga saya, tetap menjaga koko saya. Saya bolak-balik rumah sakit, seminggu di rumah sakit, saya bolak-balik sana sini, sampai akhirnya saya terakhir masih sempat gantiin pampers ya papa saya ya, sebelum dia dites kedua kalinya, gantiin pampers papa saya ini. Lalu kami dapat resultnya di jam 2 bahwa dia positif. Ya, itu hati saya benar-benar hancur ya. Tapi kembali lagi saya ke sini, ke ayat ini, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Allah. Di saat itu saya dikasih kesehatan yang luar biasa sempurna. Ada saya begadang loh, tapi saya tidak mendapatkan satu penyakit pun di saat saya menerima di rumah sakit. Kalau saya menerima di rumah sakit, kita itu semua dikasih kesehatan yang sempurna. Di situ saya merasakan betul-betul Bapak saya itu adalah Bapak yang baik. Dan Allah tidak pernah berubah. Ya. Allah tidak pernah berubah. Di Maliaki 3:6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu bani aku tidak akan lenyap. Betul, Tuhan tuh nggak pernah berubah. Apakah saya orang yang sempurna? Enggak. Tapi saya menuju dan berjalan ke kesempurnaan. Tapi ketika saya melakukan banyak kesalahan, saya juga banyak melakukan kesalahan di masa muda saya. Tapi Tuhan tetap menuntun saya, karena Dia Allah yang tidak pernah berubah. Ketika saya tidak menjalin hubungan dengan Dia selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa Dia adalah juru selamat saya. Dia terus memimpin saya, menuntun saya, sampai saya menemukan bahwa betapa baiknya Dia. Dan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya. Tuhan Yesus itu selalu baik, selalu baik. Pada saat Dia menciptakan dunia ini, ya, sejak hari pertama penciptaan Tuhan di Taman Eden, Allah itu selalu bertujuan, bermaksud agar manusia hidup nyaman, penuh anugerah, menyenangkan, hidup secara maksimal. Itulah keinginan Dia. Dia pun tidak pernah meninggalkan. Untuk kalau kita lihat kejadian Kain dan Habel, sewaktu Kain takut bahwa akan ada yang membunuh dia, Tuhan berjanji bahwa dia akan dijaga. Ya. Betapa baiknya Tuhan itu, walaupun dia sudah melakukan pembunuhan yang pertama, tapi Tuhan tetap mau jaga dia. Tidak ada yang bisa membunuh dia.
Tapi ketika kita tahu kebaikan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Bapa saya itu Bapa bagi dia, Bapa yang penuh dengan kasih sayang. Apakah kita, kadang-kadang orang berpikir seperti ini, berarti bisa seenaknya dong kita, kan Bapa kita baik ya, berarti saya bisa begini, saya bisa begitu. Saudara, ketika kita kenal siapa Bapa kita dan kita punya hubungan dengan dia, saya percaya roh kita lebih kuat daripada apa yang dunia tawarkan kepada kita. Roh kita akan terkoneksi dengan dia, dan dengan sendirinya kita akan menjauhi segala apapun yang ditawarkan oleh si jahat, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu dengan senang hati, bukan dengan lagi paksaan. Karena kita punya satu koneksi dengan dia. Next slide. Kasih Allah pada kita adalah alasan dia untuk melakukan sesuatu. Ya, kita sudah tahu di Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi perbuatan dia atas dasar kasihnya itu sebenarnya untuk dunia ini. Nah, tadi seperti kita baca di firman sebelumnya, untuk semua orang. Tapi dia tekankan supaya setiap orang percaya. Kita orang percaya. Betapa beruntungnya kita orang percaya. Ya. Yang sudah kita tahu bahwa kasih Allah begitu besar, dan kita beroleh hidup yang kekal. Karena kasihnya, Allah mengirimkan anak satu-satunya untuk dikorbankan demi kita semua yang di dunia ini, dengan segala perbuatan kita, tanpa kita harus melakukan sedikit pun usaha. Ya. Hanya dia yang melakukan semua perbuatan penyiksaan yang diterpa olehnya supaya kita tuh bisa hidup kekal. Itu karena didorong oleh kasih. Luar biasa Bapak kita. Ya. Kasih Allah pada kita adalah alasan dia untuk melakukan sesuatu. Allah itu mendoakan kita loh. Ya. Tuhan Yesus itu mendoakan kita. Kalau kita buka di Yohanes 17 ayat 9 sampai 10. Ya. Kita bisa baca. Ini Tuhan Yesus mendoakan kita semua. Kita baca yuk. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya, Tuhan Yesus itu berdoa untuk kita, orang percaya. Kita ini orang-orang percaya, biasa ya. Bapa sendiri berdoa untuk kita. Ya. Tuhan Yesus juga mengampuni. Ya, kita ini sudah tahu mengampuni, dan satu hal lagi, ketika dia mengampuni, dia itu tidak pernah lagi mengingat dosa kita.
Dia bukan Allah yang sudah mengampuni, terus kita melakukan kesalahan, dia ngomong lagi sama kita. Waktu itu kan kamu melakukan kesalahan itu. Ayo. Dia bukan Allah yang seperti itu. Ketika dia mengampuni, dia tidak pernah lagi mengingat dosa-dosa kita. Kita buka di Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Ya. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Kita baca 1, 2, 3. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Allah tidak pernah mengingat dosa kita di masa lalu kita. Ya. Dia sekali mengampuni, dia akan mengampuni. Karena jika kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil. Tuhan Yesus juga mengajar kita dan mendidik kita. Kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, ini ya. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Segala tulisan yang dihiraukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ini adalah salah satu bukti bahwa Tuhan tidak mengajar kita dari masalah atau sakit penyakit. Karena dia mengajar kita melalui firman-Nya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah firman-Nya. Dia tidak pernah membuat satu masalah kepada kita supaya kita berbalik kepada dia. Dia tidak pernah mendatangkan penyakit kepada kita supaya kita sadar. Masalah itu datang karena memang kita mau sendiri itu masalah datang. Ya. Tapi kadang kita suka menyalahkan Tuhan. Atau mungkin kita terima masalah itu dengan berkata, terima kasih Tuhan untuk masalah ini. Bukan ya, karena Tuhan mengajari kita melalui firman-Nya. Dia mau kita berjalan bersama firman-Nya supaya kita tidak tersandung. Tapi apabila kita tersandung, ya nggak apa-apa juga. Dia tetap terima kita kok, karena dia adalah Allah yang kasih. Dia tetap mengangkat kita kembali, menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Jadi Allah itu benar-benar sungguh-sungguh baik. Dia tidak pernah memberikan kita segala sesuatu yang menyusahkan kita untuk kembali kepada Dia. Karena keinginan Dia, ya, hatinya itu adalah supaya kita itu hidup damai sejahtera di bumi, mengalami hidup yang kekal seperti di surga dan juga di bumi. Ya. Tuhan Yesus menyembuhkan. Ya. Banyak sekali di Yeremia 33:6 kita bisa lihat. Yeremia 33:6. Mohon maaf kok kalau waktunya udah habis, saya tahu ya. Soalnya saya ya. Saya nggak ada timer nih, kasih tahu. Ya, Yeremia 33:6. Nah, kita baca sama-sama. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka
mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ya, luar biasa Tuhan kita. Ya. Dia tuh selalu mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Jadi sakit penyakit itu bukan karena Tuhan ya. Ya, karena Tuhan akan menyembuhkan dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kalau kita mengalami sakit, kita juga tidak boleh merasa terhakimi atau terintimidasi. Satu hal yang harus kita lakukan ketika kita mengalami sakit, kita harus ingat bahwa saya adalah orang yang diciptakan Tuhan untuk melakukan segala perbuatan baik yang sudah diciptakannya. Bahwa tubuh saya adalah bait Allah dan ada Roh Kudus yang ada di dalam saya. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketika kita dibilang di firman Tuhan bahwa bait Allah, maka kita punya otoritas untuk mengusir segala sakit penyakit dengan perkataan kita. Karena iblis itu paling senang mondar-mandir nipu kita. Karena tuh kerjaannya cuma itu aja kan, dan dia cuma punya itu doang, nggak ada lagi. Tapi kita punya Roh Allah yang di dalam kita yang dahsyat. Oke, Tuhan Yesus memberi makan. Ya, ini kita bisa lihat. Memberi makan di dalam cerita Yesus memberi makan 4.000 orang dan Yesus memberi makan 5.000 orang. Betapa dia ingin sekali untuk memberi makan orang-orang itu. Ketika murid-muridnya saja yang sudah banyak melihat mujizat yang Tuhan sudah lakukan, dengan gampangnya dia juga bicara, nggak ada makanan Tuhan, mendingan suruh pergi aja cari. Jadi dia masih nggak percaya bahwa Tuhan tuh masih bisa membuat mujizat, bukan hanya sakit penyakit, tapi memberi makan pun bisa. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen mengkotak-kotakan Tuhan itu buat saya siapa. Kalau dulu saya cuma tahu bahwa Tuhan itu sebagai juru selamat saya. Saya nggak tahu kalau Tuhan itu penyembuh saya. Tuhan itu sumber kesejahteraannya saya. Tuhan itu sumber berkat saya. Tuhan itu sumber kelimpahan saya nggak tahu. Nah, ini yang dialami oleh murid-muridnya. Dia hanya tahu Tuhan melakukan kesembuhan, karena sepanjang perjalanan bersama murid Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit. Tapi dia nggak tahu bahwa Tuhan itu sumber segalanya. Kelimpahannya itu kelimpahan segalanya. Ya. Luar biasa Tuhan kita. Nah, Tuhan Yesus juga melayani. Kita bisa baca di Yohanes 13 ayat 20. Yohanes 13 ayat 20. Yohanes 13 ayat 20. Berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, dia menerima dia yang mengutus aku. Ya. Tuhan Yesus itu hatinya selalu melayani. Hatinya selalu untuk melayani. Jadi dulu saya punya pikiran bahwa Tuhan Yesus itu harus dilayani. Tetapi firman Tuhan yang menyingkapkan bahwa di mana Tuhan berkata bahwa aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi
Tuhan itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Makanya dia sebagai mencontohkan banyak sekali di firman Tuhan di Alkitab bahwa dia melayani banyak orang. Dan satu lagi saya tambahin bahwa Tuhan Yesus memberi kita nama-nama kesayangan. Nah, ini banyak banget ya. Kalau Tuhan Yesus itu menyebutkan kita teman, ya itu di Yohanes 15 ayat 15. Ya, ada lagunya ya, He calls me friend ya. Tuhan Yesus menyebut memilih kita juga sebagai, jadi kita itu adalah orang-orang pilihan. Itu di 1 Tesalonika 1 ayat 4. Nah, lalu Tuhan Yesus juga berkata kepada kita bahwa kita ini adalah bait Allah. Itu di 1 Korintus 6 ayat 19. Kita disebut juga sebagai anaknya di Galatia 3 ayat 26. Lalu kita disebut juga sebagai karya yang unik dan sempurna, Efesus 2 ayat 10. Dan kita juga disebut sebagai perantara, ya. Kita tuh disebut sebagai messengernya dia loh. Kalau kita masih belum tahu bahwa sebenarnya kita tuh pembawa pesannya dia, ya. Jadi kalau dimanapun kita berada tuh sebenarnya kita itu messengernya dia, pembawa pesan kabar baiknya Tuhan untuk menyampaikan lagi ke orang lain. Lalu kita juga disebut sebagai orang yang paling dicintai di Roma 5 ayat 8. Lalu kita disebut juga sebagai orang yang sudah dibebaskan. Dan kita disebut juga sebagai ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu di 2 Korintus 5 ayat 17. Ini slide yang terakhir ya. Mengapa perlu bertumbuh dalam pemahaman kasih Allah? Karena akan menghasilkan iman dan ketaatan, lebih bebas dari ketakutan. Ya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ketika kita memahami kasih Allah, ketika kita memahami sifat dan karakter Bapa kita, kita tidak lagi mengingat-ingat kelayakan kita. Apakah saya layak Tuhan untuk menghadap Bapa, menghadap tahta yang kudus? Dan tidak ada lagi keraguan-raguan di hati kita untuk mengatakan bahwa dengan bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Ketika kita memahami siapa Bapa kita, lalu kita akan memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Ya. Kita tidak lagi merasa terhakimi oleh perbuatan-perbuatan kita yang masa lalu, ataupun perbuatan-perbuatan kita yang baru kita lakukan. Ya, kita tidak merasa lagi dihakimi. Di 1 Yohanes 4 ayat 8 bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita tidak lagi merasa terhakimi ketika kita menghampiri Allah. Mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah, yang tidak mengasihi orang. Ada aja ya, kita tuh merasa kecewa sama orang. Seandainya kita tidak mau mengasihi Allah, tidak mau mengasihi orang tersebut. Terus kita ragu-ragu untuk datang ke Allah kita karena tadi aku sudah membenci orang itu. Tapi ketika kita sadar bahwa Allah adalah kasih, saya sudah melakukan hal tersebut, saya akan kembali dan berkata kepada Allah bahwa Tuhan, ampuni saya karena saya sudah berpikir dan melakukan hal tersebut sehingga saya tidak mengasihi orang itu. Tapi saya percaya karena Engkau adalah kasih, Engkau yang ada di dalam diriku, maka Engkau akan berjalan seturut kehendak-Mu untuk mengasihi kembali orang itu.
kita punya satu keberanian, kita punya satu tekad, karena kita tahu siapa Allah yang di dalam kita. Ya. Oke, lalu memperbaiki hubungan dengan sesama ketika kita bertumbuh dalam pemahaman kasih Allah. Kita bisa baca nah ini tadi kembali ya 1 Yohanes. Oh tadi saya salah di 1 Yohanes 4 ayat 8 ya ada. Oh ada nih. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayat 19. Nah, memperbaiki hubungan dengan sesama. Kita baca, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, kita bisa mengasihi anak, suami, istri, teman-teman, bahkan orang yang memusuhi kita itu sebenarnya bukan karena kita sendiri loh, bukan karena dengan kekuatan kita. Saya kalau ngobrol dengan ibu-ibu ya, banyak sekali ibu-ibu yang berkeluh kesah dengan mengenai suaminya. Ya, jadi ya pokoknya suami yang berantakan lah kalau pulang, taruh barang sembarangan, ya taruh handuk kemana-mana, taruh sepatu, lempar apa segala macam gitu kan. Ya, terus ada juga yang bilang gini, kalau misalnya suami sering keluar kota, aduh lega gua, dia bilang. Gak usah nyiapin makan, ya rasanya ada sedikit ini nih, relax dikit kata suaminya gitu kan. Terus kalau mau keluar kota ditanyain juga, Pak, kok nggak keluar kota sih? Ada juga yang kayak gitu, ya. Ada juga yang merasa ngomongnya terbebani dengan anak-anak ya, karena mungkin mengalami fase-fase remaja itu agak sulit. Saya juga mengalami ya, karena anak saya yang pernah mengalami fase remaja yang pertama, anak kedua gitu ya, itu luar biasa ya. Lalu kedua, banyak juga yang curhat mengenai ibu mertua, papa mertua ya. Jadi kelompok permertuaan gitu ya, apalagi yang tinggal satu rumah, wah itu luar biasa gitu ya. Tapi saya kembali lagi saya berkata bahwa memang kalau dengan perbuatan kita ya, dengan kekuatan kita mengasihi mereka, itu rasanya tuh ada batasnya. Karena ada juga yang berkata gini, kesabaran aku kan ada batasnya ya, gitu. Gimana nih kalau ngadepin kayak gini, gitu kan? Udah marah-marah. Ya memang ada batasnya yang namanya manusia itu, dan selalu ada syaratnya. Itulah manusia. Tapi kalau misalnya kita tahu nih siapa saya nih ya, siapa yang di dalam saya, ada kasih loh di dalam saya. Ya, menjalin hubungan dengan kasih itu dengan sendirinya tanpa disadari. Ya, kasih itu mengalir di rumah tangga. Saya bisa mengasihi suami saya tanpa harus pemaksaan, ya, tanpa harus menggerutu. Saya bisa mengasihi anak-anak saya, ibu mertua saya, kakak ipar saya, adik ipar saya, ya, tanpa ada rasa paksaan bahwa kewajiban. Kalau orang bilang wajib dong mengasihi mertua, ya, wajib dong mengasihi ini, ya. Tapi kalau misalnya itu luar biasa itu menanamkan, mengingatkan para, ya kalau saya kelompoknya ibu, mengingatkan ibu-ibu bahwa sebenarnya di dalam kita tuh ada kasih loh. Kasih itu loh berdiam di dalam kita. Connectlah dengan kasih itu, sehingga kita menciptakan satu damai sejahtera di rumah kita. Dan ada satu kasih karunia tersendiri ketika orang tua kita yang tinggal sama kita atau ibu mertua kita yang tinggal sama kita melakukan hal yang aneh-aneh, kita tuh udah gak yang kayak gitu kan, udah gak begitu lagi. Kayak ada yang mengalir kasih karunia Tuhan, ya, tenang. Ya, itulah kita kalau misalnya kita memahami, connect dengan kasihnya. Lalu
kita berkuasa melawan iblis. Ya. Kita bisa lihat di Yohanes 10 ayat 10. Ya, ini mari kita baca 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Ya. Jelas ya? Pencuri itu siapa? Iblis. Karena ini yang dia punya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, kalau kita memahami ya dan bertumbuh dalam pemahaman kasih Allah, maka kita tahu yang mana yang dari si iblis, yang mana yang dari Bapa. Karena iblis itu membunuh, membinasakan, mencuri. Membunuh apa? Membunuh damai sejahtera. Mencuri kesehatan kita. Membinasakan apa yang kita punya. Tapi ketika Tuhan bilang bahwa aku datang untuk memberi kelimpahan, karena semua yang telah Tuhan hanya menciptakan, melahirkan, karena Dia punya nature-nya, Dia punya DNA-nya seperti itu. Dialah damai sejahtera, Dialah sukacita, Dialah penyembuh, Dialah yang menciptakan. Kelimpahan apapun semua yang baik dari Tuhan. Ketika kita mengalami satu hal yang kita rasa saya tidak ada damai sejahtera, harus ingat siapa yang memberi damai sejahtera. Kita harus berhubung berkata bahwa engkau tidak bisa memanipulasi pikiranku, karena aku tahu siapa yang di dalam. Kau tidak bisa mencuri kesehatanku, karena dengan bilur-bilur Yesus aku telah sembuh, sudah ditebus oleh darah Tuhan. Karyanya yang di kayu salib bukanlah karya yang murahan, tapi karya yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga segala kutuk, sakit penyakit, kemiskinan, kebodohan, penghakiman, semua sudah ditebus oleh darah yang kudus. Jadi kalau kita masih merasa ada yang menghakimi, kalau kita masih merasa ada kutuk yang mengikuti kita, itu adalah itu harus lihat iblis. Itulah gunanya kalau kita memahami kasih Allah kepada kita. Ini benar yang terakhir. Ya, jadi nanti kita bisa renungkan 1 Korintus 13 setiap hari selama 1 bulan, ya, direnungkan firman ini, ya, karena ketika kita mempunyai kasih itu sendiri di dalam kita, tidak akan sulit buat kita untuk melakukannya, mengimpartasikannya kasih itu kepada sesama, karena kita punya, karena kita memilikinya, ya, bukan karena usaha kita untuk mempunyai kasih itu, tapi kasih itu adalah Bapa sendiri yang memberi dan kita terima. Tugas kita hanya terima, ya. Pada saat kita terima, itu akan mengubahkan seluruh hubungan kita sama Bapa. Pada saat kita terima, kita connect kepada sumber kasih. Terima kasih untuk slide-nya yang sudah membantu. Terima kasih juga untuk semua saudara-saudara yang dikasih. Mari kita berdoa.